Hai semua, selamat datang di Rosnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Kepada bukan menyinggung kepada yang Nabi Muhammad, berarti kepada Tuhannya juga, anggap dia perantara juga. Gitu. Anggap dia, ya betul. Anggap dia Nabi Muhammad ini sebagai perantara tiga komponen nih, Yesus, terus Maria, Bunda Maria, sama Nabi Muhammad. Anggap dia tiga, ujung-ujung ke satu dia, sang pencipta. Semuanya lari ke perjanjian lama, ke kejadian. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah untuk orang Kristen, Allah untuk orang Islam. Udah. Jangan bingung kita, Ustaz. Iya, jadi menurut saya yang agak waras dikit Bang Jeremia ini menurut saya ya. Bang Nick itu Iya, coba memang, coba Yesus tuh punya Tuhan atau kagak? Ya, Yesus itu dia tidak punya Tuhan. Lah, berarti dia Tuhan sendiri bukan hamba Tuhan. Bukan, ini di Yesaya 63 ayat 9 ya. Juru selamat mereka dalam segala kesesakan mereka bukan seorang duta atau utusan. Dia bukan utusan, melainkan ia sendiri yang telah menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasihannya. Dia bukan duta atau utusan, dia sendiri yang turun datang. Nah, Di Yesaya 63 ayat 9. kita naikkan pada heja lah, Pak Ustaz. Gimana nih? Ridho. Bentar. Saya mau tanya, saya kritisi dulu Bang Nick nih. Coba Anda buka kisah para rasul 3, Bang. Jeremia, kalau pengertianmu begitu, kau adalah satu kan dengan Pak Ustadz ini, tidak percaya Yesus kan? Bukan tidak percaya Yesus. Satu, saya percaya Yesus. Dia jalan Jadi benar Jeremia dan Pak Ustadz ini adalah satu tubuh, ya kan? Bukan tidak begini. percaya Yesus. Bukan tidak percaya Yesus, percaya. Yesus sudah berkata, kalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu katanya terakhir. Dia siapa? Aku bukan tidak percaya. Maaf. Makanya akulah dia, akulah dia. Ya, Alfa dan Omega. sudah berkata-kata. Alfa dan Omega, betul. Bang Jeremia, izin sedikit ya. Saya mau nanya sama Bang Nick. Coba Anda buka kisah para rasul 3 nomor 13 coba. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Kisah para Rasul 3 ayat 13 ya. Sabar ya. Nih. Saya tampilkan juga di layar ya. Iya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hambanya, Yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. hamba Tuhan di sini siapa? Yesus. Yesus ini dia punya banyak gelar. Dia sebagai hamba Tuhan, dia Tuhannya sebagai Yesus Raja, siapa? dia sebagai Mesias, Tuhannya dia sebagai Allah Abraham, Ishak, Yakub. Ini Tuhannya Yesus. Hamba Tuhan siapa? Yesus nih. Itulah Yesus itu sendiri. Ini jadi Allah Abraham nih Yesus itu sendiri. Iya. Wah. Yesus di sini hamba dari Tuhannya Abraham tuh. Iya, hamba karena dia seorang manusia. Makanya dia disebut hamba. Jelmaan. Ya artinya kan di sini Yesus punya Tuhan toh. Yesus punya Tuhan. Tuhannya siapa tuh? Dia Allah itu sendiri. Di dalam diri Yesus ada Tuhan tuh ya, karena dia jelmaan. Nih, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah nenek moyang kita.
ya telah memuliakan hambanya. Siapa hamba Tuhan? Yaitu Yesus. Tuh. Ayo. Oke, begini Mak. Kalau kamu tidak percaya, saya akan kasih namanya lah, nama Yesus lah. Di Yohanes 17 ya. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Ini kata Yesus lah. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Yesus kan Yohanes 17 nomor berapa tuh? Yohanes 17 ayat 12, coba bacakan. Selama dan aku 12-nya. bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi Bang siapa Nick, yang nama biar Yesus kita itu nggak nama salah. siapa? Biar kita nggak salah, nanti kan comot-comot katanya kau cuma baca satu ayat, comot ayat. Coba baca dulu dari pertama Oke. sampai ayat Saya baca dari 3. pertama. Tuh kayak gimana? Yohanes berapa tadi? 17 ya. Hmm. Yohanes berapa tadi? Ke 17 Pak Ustadz? 17. Yohanes 17. Oke. Ustaz, pada henek kan nanti. Bang Jarmia, rokoknya kena tuh pelanggaran nanti. Aman Pak Ustaz. Nah, kan pelanggaran tuh ente tuh. Aduh. Naik lagi lah. Pelanggaran tuh. Bang Jarmianya pelanggaran rokok. Minta aja naik lagi. Di ayat berapa tadi Pak Ustadz ya? Yohanes 17. Coba ayat 3 aja yang saya minta tuh. Anda kan langsung ke 12 loncatnya. Iya. Coba yang 3 dulu dibaca. Ayat 3. Oke, saya cari 3 dulu. Ya ini 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Aku telah mempermuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan Bang. Engkau berikan Gini. kepadaku. Di ayat 3 tuh aja ya Yesus memanggil Tuhan dia itu Engkau, mengenal Engkau satu-satunya, bukan mengenal aku. Bukan. Begini. Jadi Inilah di hidup situ yang Yesus kekal punya itu. Tuhan tuh. Iya. Begini Pak Ustadz, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka ya mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yang benar ini siapa? Di 1 Yohanes 5 ayat 20 yang benar itu siapa? Mengenal Allah ya, Allah Iya. satu-satunya yang Allah benar. yang benar. Iya. Nggak ada di situ mengenal Allah yang benar itu 3 dalam 1, nggak ada bang. Jadi kalau Anda mengatakan bahwa ayat Joget Tritunggal, sabar. bahwa ayat yang lain bahwa ya Yesus adalah Allah itu sendiri, ya berarti nggak masuk karena satu-satunya Tuhan tuh bukan 3 dalam 1. Allah, Yesus itu kan satu-satunya juga. Ya di situ kan Yesus utusan Tuhan, Versi agama dia kita. ngomong. Versi Begini kita, Pak, ya. ini begini, Allah itu kan adalah roh. Jadi kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau manusia tanpa roh itu kan metong. Jadi kira-kira Yesus itu hidup dengan rohnya siapa? Ya Yesus hidup Allah dengan itu roh dia sendiri. Yesus. Makanya Yesus berkata, aku dan Bapa adalah satu. Kamu melihat aku telah melihat Bapa. Itu sudah Yesus sudah katakan semua. Cuma karena coba. memang karena kalian yang tidak termasuk domba-dombaku, karena kalian tidak kalau Anda percaya. bantah,
kayak gini, kalau Anda bantah pakai Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Coba baca Yohanes 17 tadi. Di nomor 11-nya coba. Murid-muridnya juga satu dengan Bapa. Oh, macam mana, Bang? Iya. Ya kalau alasan Anda Yesus dan Bapa adalah satu, lalu Yesus itu adalah Tuhan, berarti muridnya pun jadi Tuhan. Iya, maksudnya Yesus dan Bapa ini satu dalam kemuliaan, dalam kekuasaan. Tapi manusia dengan Yesus ini, karena Yesus itu manusia pengikut Yesus, jadi itu walaupun banyak, semua adalah satu pengikut Yesus. Nah, coba Anda tidak ada pengikut buka lagi. Ini pengikut itu, pengikut sana. Buka lagi Yohanes 17 nomor 11. Nah, sedangkan di ayat 10 ini, di 17 ayat 10 ini, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Nah, jadi bagaimana lanjut kata-kata itu? Lanjut 11-nya coba. Nah, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia. Yesus kan sudah meninggal kemarin kan? Sudah naik ke surga, dan aku tidak lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Jadi namamu ini yang telah engkau berikan kepadaku, kata Yesus, itu supaya Yesus sendiri, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Nah, kan muridnya satu juga. Yesus dan Bapa, pengikut Bang. itu Gini. Kata Anda dalam surga, Yesus, maksudnya begitu. kata Anda ya Yesus dan Bapa adalah satu. Dengan alasan itu Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, lalu menyembah Yesus itu kan. Nah, murid-muridnya nih juga satu dengan Bapa, berarti murid-muridnya pun jadi Tuhan gitu. Bukan berarti kita harus menyembah, bukan menyembah Yesus aja, berarti harus menyembah muridnya juga Kristen ini berarti. Ustaz. Boleh saya ngasih masukan Pak Ustaz? Boleh saya masukan? Masuk, silakan. Gini Pak Ustaz, kalau menurut orang Kristen kan, bagi yang percaya, bagi yang Bagi kamu ini Muslim ini Pak. Saya GKI, saya GKI, Gereja Kristen Indonesia. Gini. Kenapa kan orang mengatakan orang Kristen ini bukan orang Kristen, bukan. Kau penipu. Gini. Anda usahlah kalau mau kita mau diskusi begini. Kita lihat surat baptis saya ada. Nilai agama Kristen saya ada, dari SD sampai SMK ada. Ada apa Ustaz? Nyerah Bang Nick ya, Bang Jeremy. Bukan. Nyerah juga harus. Pak Ustaz, saya jelaskan dulu. Bukan masalah ini. Kalau saya bukan Islam, bukan 100% Kristen. Pengikut Yesus boleh, ya. Menyembah Yesus saya boleh dikatakan menyembah Yesus boleh. Takut kepada Yesus boleh. Betul. Rasa bersyukur kepada Tuhan Yesus saya boleh. Karena rasa bersyukur apa? Karena ada penebusan. Itu aja, karena ada penebusan dosa di kayu salib. Itu yang kami orang Kristen percaya gitu, Ustaz. Iya berat. Ya Bang gini Bang Jarmi ya, kalau Anda bilang ya sesuai kitab Anda, Yesus punya Tuhan, ya itu udah sesuai dengan kitab Anda kan gitu. Ya, kok malah Anda disalahkan? Gini, kok Anda disalahkan Kristen yang lainnya? Naikkan Kristen lain lah, siapa tahu ada masukan. Rupanya kagak waras Kristen yang lainnya. Bukan tak waras. Coba cari yang lain, bukan tak waras, coba cari yang lain. Naikkan yang lain. Kita diskusi udah saya naikkan yang lain. Padehe naikkan coba. Kalau Padehe itu beliau waras itu. Beliau nggak percaya Paulus gitu, nggak percaya Paulus, waras itu Padehe. Bukan masalah apa, biar jelas. Jadi gini ya. Yang bikin saya heran itu kayak gini. Anda mengatakan Yesus punya Tuhan, kan kayak gitu sesuai isi kitab Anda. Lalu kata Kristen lainnya, Anda sesat, Anda bidat. Bukan. Apa coba ya? Gini Ustaz. Iya teman-teman.
Kristen boleh tapi karena terlalu penatik. Hmm. Hai, malam Pak Dehe. Iya, selamat malam, Malam, Pak. Abang Jermia. Oh, tamu Ridho. malam ini. Selamat Ridho, malam Ridho. Pak Ustaz. Pak Ustad. Malam. Pak Ustad. Pak Ah. Ustad. Pak Dehe teh malam bilang saya apa? Menguji ke apa katanya? Hmm. Nah, Nah, saya kita mau bahas yang lain tanya Pak Dehe nih. Pak Dehe, Yesus punya Tuhan nggak Pak Dehe? Bagaimana nih paham Pak Dehe juga? Apa sama dengan Bang Jermia? Saya dulu cerita sedikit Pak Ustaz. Nantilah kita bicara itu. Kita bicara yang ringan-ringan saja dulu. Oke. Ini akunku kedua Pak Ustaz ya. Kalau ada saya promosi sedikit Pak Ustaz ya biar tidak ditombak terus. Ya, selamat malam teman-teman semua. Ini adalah akunku yang kedua. Mana tahu teman-teman berkenan, bolehlah di follow. Ya, di follow ini akun Pak Dehe kedua yang satu sering kena tombak hampir tiap hari. Demikian Pak Ustaz. Jadi barusan saya buka Komal, saya dipancing-pancing anak buahnya si Edis. Kenapa pula? Katanya jangan terlalu banyak bicara Pak Dehe. Saya adminnya, moderatornya si Edis. Saya bisa gabungkan dengan Edis. Pakai baju dulu, saya sebentar. Nah, lalu Ya, saya ya. gabung si Edis, baru saya mau bertanya, dia kabur. Kabur beliau. Dia tidak mau melayani saya. Katanya, oh tidak saya layanin Pak Dehe. Alasannya? Alasannya karena memang tidak mau melayani Pak Dehe, begitu alasannya. Ada tamu yang lain begitu. Karena sudah kusiapkan pertanyaan, ada 2 pertanyaan Pak Ustaz. Saya sudah berjanji itu kalau Edis bisa menjawab, saya akan cium tangannya ke Amerika di sana sama kakinya. Saya akan cium kakinya dan tangannya. Dan kalau dia bisa jawab, kalau dia mau ke Indonesia, saya bayar ongkosnya pulang pergi dan saya akan cium juga tangannya dan kakinya. Ternyata beliau baru saya masuk pada kabur. Kemana sih abang ini? Gak tahu Bang Jermia. Biar Bapak Dehe. Kalau saya nanti ada Kristen yang naik silahkan, kan kayak gitu. Kemarin sudah berdebat juga sama abang ini aku. Tapi tidak ada jaringan kata beliau. Iya begitu ceritanya Pak Ustaz. Jadi saya nggak kemari ini karena saya kurang sehat juga. Ya, gak apa-apa. Kurang sehat. Jadi kayak gini ya. Kalaunya gini Pak Dehe, paham Bang Jermia ini kan sama dengan pahamnya Edis. Oh, Yesus punya Tuhan kayak gitu. saya matiin dulu teman-teman ya. Cuma kayak gini, saya mau tanya dulu sama Bang Jermia juga ya. Bang Jermia percaya Paulus? Bukan tidak percaya, tapi tetap dia ada, pasti ada. Makanya dia ada di Iya. Iya, dia ada di Alkitab. Anda percaya nggak Paulus itu sebagai rasul? sebagai rasul ya, sebagai nabi bukan. Sebagai nabi bukan sebagai rasul. Oke. Ya. Beda juga pada percaya dia dengan Paulus. Aduh. Gini, sebagai Nabi Yesus kan, boleh dikatakan Nabi Yesus, Tuhan Yesus, Yesus Tuhan, ada Tuhan kan, betul kan? Yesus Tuhan. Masalahnya Tuhan. kayak gini Bang Jermia, padahal dia tidak percaya dengan Paulus. Itu penanggapan Pak Dehe. Saya tidak nyalahkan, betul. Mungkin ada kata-kata secara manusiawinya Paulus ada yang salah, betul. Karena secara dunia dia manusia juga, ada waktunya dia salah, hilap apa semua kan, betul. Kayak gini Bang, kayak gini. Sebelum Pak Dehe nanya ya, yang namanya seorang rasul itu kan jelas ya. Contoh ya, rasul, rasul-rasul dulu. Contohnya siapa ya? Para nabi ya, para nabi.
Abraham rasul, ketahuan nama orang tuanya. Terus siapa lagi? Yang lain-lainnya. Ya, Nabi Musa rasul, ketahuan siapa orang tua Nabi Musa. Nah, ini katanya Paulus juga rasul. Daud Siapa ketahuan. sih nama orang tua Paulus siapa? Nggak ditulis ya, nggak ada kali ya. Iya makanya kalau Anda percaya dengan rasul yang kagak jelas kayak gini gimana gitu. Makanya Pak Lehe kagak percaya dengan Paulus karena kagak Sama. jelas. Sama juga posisinya kita di gereja, kalau pengajaran pendetanya benar kita percaya, atau kebenarannya betul untuk kehidupan sehari-hari kita pedomankan untuk kehidupan sehari-hari. Sama juga di masjid ustadz ceramah, kalau memang benar ngapa kita tidak ngikut kan gitu kan. Oh, juga. kalau gini Bang, kalaunya di Islam tuh ada ukurannya. Kalau ustadznya ceramah ya sesuai dengan menurut saya, menurut pengetahuan saya, menurut pendapat saya, udah saya nggak ikut. Mau ustadznya turun naik langit tiap hari, kalaunya ustadznya menurut saya nggak ikut. Tapi kalau ustadznya di dalam Quran surah apa? Ibaratnya dia mengatakan tentang masalah kuda, Quran surah Al-Adiyat. Kayak gitu. Wal 'adiyati dhabaha. Kan kayak gitu. Dia baca lalu dia terjemahkan, dia jelaskan. Ikut saya. Tapi kalaunya menurut saya, pendapat saya biar turun naik langit dia tiap hari saya gak ikut. Itu ada ukurannya, Al-Quran gitu, ukurannya. Yang gede sih. Gitu. Jadi kalau di gereja Anda ya kayak gimana Anda kan Anda mau ikut pendeta, ya kalau pendetanya ngibul kayak gimana? Kan diambil tadi. Aku bilang yang bagus kita ambil, yang kurang bagus kita biarkan anggap jangan lewat gitu. Tapi yang bagus kita ambil gitu, kita petik. Kasih Ya. sebat. Kalau pendetanya dia bilang bagus-bagus saja ya kita harus mengasihi ya sesama manusia ya Betul. terhadap hewan. Tapi nggak ada ayatnya kayak gimana terhadap hewan contohnya. Ayo, kalau memang itu untuk kebaikan mengapa tidak gitu Pak? Kalau di Islam nggak bisa kayak gitu, nggak bisa. Kalau ustadznya ya mau syekhnya mau ulamanya ya. Kalaunya ulamanya menurut saya ya rukun wudhu ada 2, saya nggak ikut. Karena menurut Quran rukun wudhu itu ada 4. Ada 4. Lalu ijtihad dari ulama rukun wudhu ada 6. Kalaunya ada ustadz bilang menurut saya rukun wudhu ada 2, ustadznya turun naik langit tiap hari nggak ikut saya sama ustadz itu. Gitu. Ada aturan atau pedoman yang jelas dalam Islam itu. Gitu Bang. Lanjut pada Ya aturannya kayak gimana ya kan di dalam Kristen kayak gimana kan gitu. Biar Anda paham gitu, tolak ukur umat Islam tuh ada gitu. Dia ada pedomannya. Iya Bang, masalahnya kayak gini. Dari dulu saya bikin kajian ya, bikin ceramah ya sedikit gitu yang menyampaikan kepada umat Islam. Hai umat Islam, ya idza qumtum ila shalah, apabila kamu mendirikan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ilal marafiq. Kan kayak gitu, basuhlah tanganmu sampai siku, wamsahu biruusikum, lalu kamu basuhlah kepalamu. Ya wa arjulakum ilal ka'bain, basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ada 4 kan kayak gitu rukun wudhu di Islam. Nah, habis itu ijtihad ulama kenapa ada niat, kenapa ada tertib. Ya, ada niat tuh agar membedakan yang mana basuh muka biasa, yang mana basuh muka wudhu. Terus kenapa ada tertib agar ya berurutan. Nanti ada saya muslim menyampaikan ya cuci muka, habis itu cuci tangan. Ada ustadz lain menyampaikan cuci tangan dulu baru cuci kaki. Ya kan kacau gitu. Nah itulah kenapa ada rukun wudhu itu tertib.
Jadi jelas hukum-hukumnya gitu. Quran surah Ali Imran ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Mohon maaf. Betul. Betul. Jadi kan rujukan saya jelas Quran gitu. Betul. Jadi kalaunya ada ustadz menyampaikan rukun wudhu ada 8. Jadi ustadznya turun naik langit tiap hari, saya nggak bakal ikut ustadz kayak gitu. Betul, kebersihan yang pasti. Kebersihan jasmani, betul. Artinya kayak gini, maka kita beriman itu, aturan itu dari kitab kita. Lah, tiba-tiba kalaunya masalah yang kita ikuti orangnya pun kagak jelas kayak Paulus, gimana kita bisa menyandarkan iman kita gitu kalau Paulus aja tidak jelas. Aduh. Betul, sama juga dengan Paulus. Banyak itu kan contoh yang tidak jelas satu. Yang kedua Yudas Iskariot kan. Murid Yesus jelas jadi pengkhianat. Betul. Apa yang Anda ikuti dari Paulus coba? Tidak semua bisa kita ikuti. Apa yang Anda ikuti dari Paulus? Saya tidak mengikuti Paulus, enggak. Katanya tadi percaya dengan Paulus. Saya tidak mengikuti. Saya kan bilang percaya sama Nabi Yesus Kristus sendiri. Saya percaya dengan Yesus. Makanya dari awal saya bilang ayat mas saya apa tadi? Akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu kan kata Yesus. Sudah. Tanggapilah Pak Dehe. Ya, silakan. Iya Bang Jeremia. Kemarin ketemu juga kita Bang Jeremia ya. Halo saudaraku. Iya. Dari Sulawesi. Dari Pulau Nias Abangku. Oh, Pulau Nias, oke. Iya, ada satu pertanyaan. Mungkin Bang Jeremia percaya sama Paulus, tetapi aku kurang percaya sama Paulus. Lalu mungkin perbedaan kita itu. Ada yang kutanya sama Abang Jeremia ini bukan mengenai Paulus. Bagaimana tanggapan Abang Jeremia di Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 3 dikatakan di sana bahwa ketika anak-anak Allah melihat anak-anak manusia, lalu anak-anak Allah mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang mereka sukai. Jadi pertanyaan saya di sini Abang Jeremia adalah apakah banyak anak-anak Allah itu sehingga mereka mengambil anak-anak manusia sebagai istrinya? Begitu Bang Jeremia. Barangkali punya jawaban yang baik ini. Terima kasih. Berat nih, sangat berat asli. Sangat berat. Iya. Berat. Yang ringan-ringan dulu. Iya, ini langsung level beras hot nih. Anak Allah susah anak Allah tuh pilihan Pak Dehe, susah tuh. Untuk anak Allah tuh pilihan tuh, tidak sembarangan orang. Mana zaman tuh kita belum lahir lagi, mana tahu mana anak Allah, mana bukan kan? Bang Jeremia, santai saja, nggak apa-apa. Bukan pertanyaan berat. Anak Allah susah dijelaskan. Mau bilang kita umat Allah, kita anaknya juga, sedangkan kehidupan kita bukan kehidupan anak Allah. Cara kita berpikir, berbicara, bertindak itu bukan kehidupan anak Allah. Tapi kita ngakui sendiri kita anak Allah. Kita tidak mengakui anak Allah, kita diciptakan oleh Allah sendiri, kan gitu. Berat. Itu aja jawabannya dari Jeremia. Berat. Jawabannya berat Pak Ustaz, memang berat. Belum mampu, aku belum mampu. Pak Dehe, tuh ada yang tulis tuh, Dehe Islam dari Orok Dinias, Dehe pendusta katanya. Wah. Tidak ada yang konslet itu. Tadi ada di romku juga Pak Ustaz, aku bahas ini. Kebanyakan kawan-kawanku dari arah sana, oknum ya, memaki-maki saya rupanya. Dia naik komal memaki-maki. Keluar Roh Kudusnya. Ustaz, saya sendiri pun berpikir kalau saya lihat sekilas saya lihat rompa Ustaz nih masuk pada Dehe nih kayak Muslim kalau pandangan saya kan sekilas kan. Tapi saya masuk roomnya dia, ternyata dia tahu dia masuk gereja ini, cara sembahyangnya ini, dia tidak joget sedikit jogetnya.
menarinya sedikit, bernyanyi, dia masuk gereja yang Nias, pakai bahasa Nias. Baru saya tahu dia Kristen. Sebelum saya tahu dia Padehe. Kristen, Sama Bang Jermi ya. Saya naikkan lagi Kristen 1 ya. Biar Boleh, kita boleh, jadi gado-gado aja udah di atas ya. Bentar, saya carikan dulu ya. Halo, selamat malam. Selamat malam Pak Ustadz. Malam Bang. Bang Sirait Kristen? Ya betul. Open cam dulu Bang. Malu Pak Ustadz. Kayak Padehe kayak Bang Jermia tuh, karena syaratnya harus open cam. Ya, tak dulu Pak Ustadz. Oke Bang, di sini ada teman kita Padehe sama Bang Jermia, yang mana Bang Jermia mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya, Pak kalaunya Padehe beliau tidak percaya dengan Paulus. Nah, background kau Bang Sirait kayak gimana? Maaf Pak Ustadz, sebelum ke sana boleh curhat ada Pak Ustadz? Boleh apa? Boleh curhat tak sebelum ke sana pertanyaan? Curhat dulu boleh tak? Coba silakan. Jadi tadi kan sebenarnya aku lihat tadi apa namanya ini judul di situ kan di Bible ada ayat palsu. Jadi setahu saya belum pernah tahu kalau Bible itu ada yang palsu di dalam ya kan. Jadi ini nanti dulu nih. Cuma curhat dulu Pak Ustadz. Jadi curhat saya ya Kristen Pak Ustadz ya. Jadi mertua saya Islam. Dengar tak Pak Ustadz? Lanjut. Jadi maksudnya seperti itu. Jadi sering ku tonton Pak Ustadz. Sebenarnya itu Pak Ustadz itu orang baik. Apalagi Ustadz IP ini sering kulihat, senang aku. Jadi apalagi rumah saya juga di sini dekat dengan masjid. Saya senang dengan dengar hari Jumat ibarat ceramah di masjid itu kan, dengar senang aku. Jadi intinya sebenarnya mana ya Pak Ustadz ya? Aku bangga jadi orang Kristen kan artinya saya udah dari bayi, terlahir dari bayi kan, terlahir di dunia ini kan dari bayi. Artinya saya pun ajaran Kristen pun kan terbuat dari orang tua kan Pak Ustadz. Maksudnya cerita saya seperti ini Pak Ustadz. Apa sih yang kita salahkan tentang agama? Jadi agama Islam itu adalah agama yang benar loh Pak Ustadz. Jadi menurut saya juga agama Kristen juga benar bagi saya gitu. Nah jadi saya salut sebenarnya. Jadi makanya tadi pesan saya kepada umat Kristen yang ada di Indonesia, jangan mau terpancing, tetap berbuat baik. Artinya kalaupun memang agama itu menjadi beban, buat apa kita buat apa kita membela agama kita? Tetapi kita sifat kita jahat. Percuma Pak Ustaz. Saya pribadi Pak Ustaz, saya tidak berani membela agama saya kalau saya jahat. Percuma, Tuhan saya pasti marah. Kamu buat apa membela saya? Sedangkan kamu aja jahat. Kan gitu ibaratnya. Mohon maaf ini cerita aja Pak. Jadi saya imani iman saya bangga dengan Pak Ustaz. Artinya saya tonton Pak Ustaz tak pernah marah. Artinya selalu sabar. Pak Ustaz itu sabar selalu saya lihat. Setiap ibaratnya kayak gini sabar orang. Jadi salut saya. Jadi bagi orang Kristen yang selalu menonton ini, percayalah. Amarahmu bahkan menjadi menunjukkan bahwa sifat kamu adalah orang jahat seperti itu. Karena yang setahu saya Yesus adalah penyayang. Walaupun dihina, disiksa. Menurut saya Pak Ustaz, saya orang awam. Jadi mohon maaf Pak Ustaz, jadi mertua saya adalah Islam. Saya bangga Pak Ustaz. Jadi lebaran saya lebaran, Natal saya Natal Pak Ustaz. Jadi salut. Gitu. Itu aja saran saya Pak Ustaz. Jadi maksud saya itu damai adalah kebahagiaan. Baik, saya kasih jawaban sedikit ya Bang ya. Kalaunya kita ya di dalam dalil kita tuh kullu mauludin yuladu alal fitrah ya, setiap bayi yang lahir itu dia belum beragama tapi fitrah suci gitu. Tinggal orang tuanya aja kan yang menjadikan dia Kristen atau Islam. Nah, terkait yang Anda katakan pada saya tadi ya tentang di judulnya nih ada ayat palsu di Bible. Bukan berarti saya menghina, enggak. Saya hanya memberitahu teman-teman Kristen. Karena apa? Ya, karena apa? Karena kita itu tidak bisa beriman dari sesuatu yang kita dasari dari kepalsuan gitu.
Maka kalau kita mengambil dari kepalsuan, maka iman kita ya ikut-ikutan yang palsu jadinya. Setidaknya kan teman-teman yang Kristen mau belajar. Bukan berarti saya harus menghina, enggak. Atau marah-marah sama teman Kristen, enggak. Kebanyakan teman-teman Kristen yang marah sama saya. Kan kayak gitu. Bukan berarti judul ini menghina Kristen, enggak. Hanya memberitahu di Bible ada ayat palsu. Silakan Anda pelajari. Kan kayak gitu. Jadi gitu Bang. Nah, apakah menurut saya ayat palsu ini enggak? Jadi menurut dari kitab Anda sendiri, menurut penerjemahnya. Gitu. Jadi saya mau tahu Bang, paham Anda ini kayak gimana? Apakah menurut Anda ya Yesus itu adalah Tuhan atau Yesus punya Tuhan gitu? Setahu saya Pak, ya artinya saya tadi Pak Ustadz, kalau mereka itu bilang saya bilang saya itu orang awam. Saya ibaratnya gereja pun kadang tidak tiap hari Minggu ke gereja kadang Ustadz. Jadi mohon maaf, enaklah jujur Pak Ustadz. Artinya saya orang Kristen Pak Ustadz. Jadi kadang juga gereja kadang tidak. Jadi yang saya tahu sih kalau ibaratnya Tuhan Yesus adalah punya Bapa. Artinya Bapa itu satu, itu sih sebenarnya penyayang ya kan. Cuman artinya tak nampak gitulah. Jadi saya sebagai manusia biasa Pak Ustadz yang banyak dosa ini, saya tak bisa menghakimi. Artinya saya tidak bisa menghakimi saya bahwa saya benar, bahwa saya jahat gitu ya. Jadi saya hanya percaya Tuhan apapun agama saya. Saya hanya percaya bahwa Tuhan menolong saya gitu. Itu intinya maksudnya. Jadi kalaupun saya bertanya tadi Pak Ustadz, di antara Bible tadi yang Bapak Ustadz bilang, Bible ada ayat palsu, cuman saya mau tahu di Bible mana dia. Apa di Kejadian kah, Keluaran kah gitu Pak Ustadz. Jadi nanti bisa saya cek semua. Nih, saya tunjukkan ya. Kita akan tunjukkan sama abangnya. Sorry ya, Bang Jeremia sama Pak Dehe. Saya mau ngomong dulu nih. Kita balik ke tema ya. Ini Bang ya, Alkitab Sabda kan gitu. Oke? 1 Yohanes 5 nomor 7 ayatnya. Ya. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ini isi ayatnya sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Nah ini menurut penerjemah Anda ya. Menurut penerjemah Anda nih adalah ayat palsu. Bagian ayat ini pasti tidak asli katanya. Tuh. 1 Yohanes 5 nomor 7 tadi adalah ayat palsu. Ini menurut penerjemah Alkitab sendiri. Bukan menurut saya, karena dia kasih keterangan di sini ya, ini adalah ayat palsu, pasti tidak asli ya. Karena alasannya kenapa? Karena ini hanyalah catatan kaki, tidak ada naskah Yunaninya. Gitu. Oke? Tuh, salah satunya. Saya Pak Ustadz, paham. Jadi kurang jelas itu karena maunya saya itu Pak Ustadz dibaca dari atas, maksudnya jadi biar pahamnya. Jadi kalau ibarat singkatnya baik. Nih ya. Kita baca dari atas ya, teman-teman semuanya sebentar ya. Nih, ya kita baca dari atas. Saya gedein dikit ya. Ini Alkitab Sabda. Ayatnya 1 Yohanes 5 nomor 7. Ya. Sekali lagi ya. Nih. Tar. Kok kegeser? Nih. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Ya, ketiganya adalah 1. Nah, ini kita lihat catatannya ya. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin
dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Oke? Oh, paham saya. Jadi menurut penerjemah dari kitab Anda, ya ayat ini adalah ayat palsu, pasti tidak asli gitu. Gitu Bang. Nah, saya kasih tahu tentang masalah itu, oke? Nah, menanggapi hal itu ya, Anda mungkin punya tanggapan sendiri. Bang Jeremia punya tanggapan sendiri. Kalau Pak Dehe kan punya tanggapan sendiri juga. Jadi kan judul ini artinya pemberitahuan, tidak asli pasti palsu gitu. Apakah saya yang bilang? Enggak, dari kitab Kristen sendiri, penerjemahnya sendiri gitu. Yang mempunyai kapasitas di Kristen sendiri yang bilang seperti itu. Belum. Kira-kira Bang Jeremia atau Bang Sirait ada yang ditanyakan? Ya, mungkin seperti itu Pak Ustadz. Artinya terima kasih keterangannya. Cuman tadi sebenarnya kalau menurut saya siang kitab tadi atau tidak terlalu masalah sebenarnya Pak Ustadz. Bisa saya gambarkan yang namanya juga manusia ya Pak Ustadz ya. Mungkin juga yang menuliskan semua keterangan-keterangan ibarat dalam isi kitab juga manusia biasa. Waduh, Pak Dehe pelanggaran ini. Ada anak-anak kali itu Pak Dehe. Saya turunkan dulu Pak Dehe ya, minta naik kembali ya. Oke. Mengkonsumsi zat yang ditampilkan dalam lab ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Rupanya ada rokok kah? Siapa yang merokok? Saya tak merokok Pak Ustadz. Saya sudah berhenti merokok selama sudah 5 tahun. Tidak baik merokok Pak Ustadz. Ya. Jadi ada tanggapan yang lain Bang Jeremia atau Bang Sirait? Kalau yang nggak ada, saya akan gantikan dengan Kristen yang antri gitu. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Saran terakhir aja Pak Ustadz. Saran untuk buat Pak Ustadz, terima kasih banyak semua arahannya, ya, ada pencerahannya. Bisa jadi satu ilmu bagi saya. Jadi yang kedua, artinya saya menyampaikan juga buat umat Kristen yang ada di bawah, marilah bersabar. Kalaupun kita salah, kalaupun kita benar, marilah lapangkan dada. Percayalah, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Itu aja. Oke, itu aja Ustaz. Oke. Thank you ya Bang ya. Izin gantikan dengan Kristen yang lainnya. Bang Jeremia, ada yang disampaikan sebelum saya juga turunkan abang gitu dengan yang antri? Bentar dulu. Kalau masih ada yang lain, naik bentuk. Siapa tahu ada yang gini, pertanyaan Pak Ustadz. Pak Dehe belum ada minta naik beliau. Kenapa saya turunkan Bang Jeremia? Karena banyak yang antri, biar kita tidak ada framing nanti Kristennya keroyokan atau Muslimnya keroyokan gitu. Makanya kita satu-satu. Siapa tahu nanti ada yang berpendapat lain Pak Ustadz. Ya, kalau gitu Bang Jeremia saya izin turunkan dulu ya, karena saya ada pemberitahuan kepada muslimin dan muslimat. Gitu ya. Bentar. Oke. Nanti Bang Jeremia silakan meminta naik lagi ya. Nanti insyaallah dinaikkan moderator lagi. Oke ya. Oke.